واستغفر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء alhamdulillah. Berada di akhir bulan Sya'ban ya. Rasulullah 2 bulan sebelum Ramadan beliau sudah berdoa, dan saya yakin kalau ahbab juga pasti berdoa itu. Masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Rajab. Itu termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minha arbaatun hurum itu. Ya. Termasuk di situ Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 ini berturutan dalam tafsir Jalalain. Ya kan? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arbaatun hurum. Jumlah bulan itu sudah diciptakan sama Allah 12 bulan, Pak. Tapi ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang 3 berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 pisah sendiri bulan Rajab. Ceritanya bulan Rajab luar biasa itu, kita udah lewat ya. Perintah sholat segala macam, Isra dan Mi'raj ya kan. Ada di bulan Rajab. Kemudian sekarang kita di akhir bulan Sya'ban. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ya, di dalam satu kitabnya ada satu kitab namanya Madha fi Sya'ban, apa yang terjadi bulan Sya'ban ya, bulan Ruah. Bulan Ruah kalau orang Jawa bilang. Ruah ada kata ruh, arwah. Ya. Yang pertama kata Sayyid Muhammad itu dalam kitabnya, disitulah pertama kali perpindahan kiblat ya, dari Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Atiq, yaitu ke Ka'bah di Masjidil Haram. Ceritanya di juz awal juz 2 tuh. Pada rotafallu bahwa jika fis sama gitu kan, ketika Rasulullah sholat dia itu risau ya, lihat ke atas ke bawah gitu kan. Walli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu turun lagi sholat, Pak, nih belum kelar sholat langsung putar arah kan ya. Makanya di Madinah ada masjid namanya Qiblatain, 2 kiblat, Pak. Itu terjadi, ayat ini turun di bulan Ramadan. Lagi sholat langsung Rasulullah berputar arah dari Baitul Maqdis ke Baitul Atiq, yaitu ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Dan sahabat yang jadi makmum nih, sahabat yang jadi makmum nggak pakai tanya lagi, Pak. Ya Rasul, kenapa nggak nunggu sholat selesai dulu gitu enggak? Ini saking taatnya sahabat sama Rasulullah, Pak. Ya. Kita masih nanya. Kita nanya nih. Lagi sholat belok sana, gila kali dulu. Kalau Pak Adam imam iya. Sholat aja suruh ke kiri, masih nanya kok ke kiri ke kanan kayak. Allah, stop. Nah itu terjadi bulan Syaban, Pak. Ayat itu turun di Madinah ya, di masjid apa? Qiblatain. Sabar itu ya. Nah, itu terjadi bulan Syaban. Yang kedua, turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu terjadi di bulan Syaban. Perintah shalawat, Pak ya. Allah subhanahu wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusholluna, malaikat itu semua bersolawat 'alan nabi kepada Nabi Muhammad. Ya, baru tuh perintah. Allah kasih contoh dulu nih. Allah dan malaikat kasih contoh dulu. Allah dan malaikat bersolawat, Pak. Baru orang beriman dipanggil. Maka orang-orang ya alladzina amanu shallu alaihi wasallam, maka bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu terjadi di bulan Syaban. Ada perintah sholat, Allah nggak ngasih contoh dulu, Allah sholat. Ada perintah zakat, Allah nggak zakat. Perintah haji, perintah umroh, perintah sedekah, Allah nggak contohin dulu, Pak. Tapi perintah sholawat Allah contohin. Allah dan malaikat dulu kasih contoh. Allah. Maka
Kan Nabi Muhammad ini nabi yang spesial. Segala sesuatu ada yang spesialisasinya, Pak. Hari, dalam satu hari ini 24 jam itu ada waktu yang Allah istimewakan. Seperti dia malam terakhir, ya kan? Karena wa minal laili fatahajjat bih, ya kan? Ada lagi dalam tafsir Jalalain wal asri, demi waktu asar, gitu kan? Demi masa, tapi dalam tafsir Jalalain di situ demi waktu asar, Pak. Antara asar dan maghrib ini adalah waktu-waktu yang istimewa, Pak. Maka di pesantren biasanya jam 5 menjelang maghrib itu santri dikumpulin di masjid. Suruh baca Yasin, Waqiah, ya kan? Surat-surat, kemudian istighosa, ya berdoa, apa sih didoain santrinya, pesantrennya, kiainya, orang tuanya. Karena itu termasuk waktu saja. Dalam 24 jam ada yang diistimewakan. Dalam satu pekan 7 hari itu ada juga waktu yang diistimewakan sama Allah, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, ya kan? Dalam satu bulan pun ada yang istimewakan, ya. Makanya ada puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, Pak. Ya, 13, 14, 15, malam bulan purnama, ya kan? Nah, itu dianjurkan untuk puasa juga sunnah. Maka Gusmi itu punya jamiah, ya, zaman Quran dan Fiqh itu kan di Grogofilin, dia malam bulan purnama. Saya punya satu guru juga, beliau kalau ngajak kita zikir nih, ada spesialnya juga waktunya. Malam bulan purnama itu mengadakan zikir. Itu diistimewakan satu bulan. Dalam satu tahun ada juga yang diistimewakan. Tadi 4 bulan tadi disebutkan. Insyaallah. Maka begitu juga para nabi, para rasul ada yang paling diistimewakan. Ya kan? Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau istimewakan Nabi Muhammad lagi, Allah nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad dengan langsung ya Muhammad, nggak ada, Al-Quran nggak ada. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil langsung namanya, ya Zakaria inna nubasyiruka, gitu kan, ya Isa inni mutawafika, ya Ibrahim a'rid an hadza, langsung namanya dipanggil. Kalau Nabi Muhammad ya Muhammad nggak ada, adanya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya kan, Yasin. Yasin itu dalam tafsir Yasin katakan Syekh Al-Hamami itu inisial, Pak. Ya-nya itu panggilan nida, iya wahai sin sayyidal mursalin. Allah. Ya kan? Kalau kita baca tafsir Yasin turun, asbab nuzulnya surat Yasin turun, kenapa? Nabi Muhammad ini ketika berdakwah dipersekusi, dibully kalau zaman sekarang gitu. Dibilang gila. Nabi Muhammad juga manusiawi, Pak. Manusia seperti kita. Tapi basyarun laisa kal basyarin, beda dengan kita. Wa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti sama-sama batu mutiara yang berharga, kalau kita batu koral. Batu kali. Sama-sama batu, Pak, tapi harganya beda. Ya berlian kalau beliau. Kalau batu kali satu truk harganya berapa? Nah, satu cincin. Seperti Yakub. Ketika dia bersuka seperti itu, belum ada rasa manusiawi apa, sedih, Pak. Begini banget dakwah ya, gitu kan? Begini amat ya Allah ya. Banyak ditolak sama orang, diomongin begini begitu. Malah kayak antum-antum nih. Kalau kita sudah jelek-jelekin sama orang, udah dapat sunnahnya Rasul tuh. Nabi aja dulu begitu dakwah, ya kan? Lemparin kotoran, lemparin batu. Aja belum pernah lemparin tai onta kan? Kalau ditutupin pintu sering saya. Berapa? Maka Nabi Muhammad tuh sedih, Pak, khazin, ya kan? Akhirnya apa? Dipanggil sama Allah. Yasin, ya Sayyidul Mursalin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Allah bersumpah, innaka lamina mursalin, gitu kan? Inna itu udah taukid dalam nahu, la juga taukid lagi, ya kan? Engkau ini benar-benar termasuk seorang rasul, gitu kan? Allah pengen menghibur Nabi Muhammad, maka turun surah Yasin ini, ya kan? Orang kafir itu disuruh tulisan yatim Abu Thalib. Nabi Muhammad nggak mungkin dia nabi, nggak mungkin dia rasul, kata orang kafir nih. Dia itu cuma anak yatimnya Abu Thalib, anak yatim yang dipelihara oleh pamannya Abu Thalib.
Madzhaba ilal maktab, nggak pernah pergi ke sekolahan gitu, nggak pernah belajar. Kan Nabi kan sudah Nabi umi kan. Ya. Nggak mungkin jadi orang. Justru sesungguhnya kalau dia bilang Nabi Muhammad ini nggak pernah ke maktab, nggak pernah belajar nulis, nggak pernah belajar mengarang segala macam gitu. Maka Nabi Muhammad itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang dia sampaikan? Kalau beliau pernah sekolah, katakanlah udah misalnya kuliah lah, mungkin masih bisa mengarang gitu kan. Maka Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Ya. Makanya Allah nggak pernah manggil Pak. Termasuk nama Nabi Muhammad itu Yasin, Toha, itu nama Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab Dalil Khairat karangan Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Zazuli, itu nama gelar kemudian nama Nabi Muhammad itu ada 201 Pak. Termasuk Sohibul Khatami yang pakai cincin. Nah itu kan Sohibul Khatami nama Nabi Muhammad Pak. Maka kalau kita pakai cincin nih, niatin ikut sunnah Rasulullah Pak. Nah, saya pakai ini pengasihan nih. Ya, dikasih. Nanti kasih masalahnya. Dikasih Pak Salman, makanya saya pakai. Tapi kita niatkan pakai ini mengikuti sunnah Rasulullah. Gitu kan. Pak Mat pakai juga. Jadi pakai, yang ini pakai. Nggak pelak itu. Masya Allah. Allah. Maka untuk perintah salawat ini kita kembali. Allah kasih contoh dulu dan mainnya. Baru orang mukmin disuruh bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad pun mengatakan bahwa, dan banyak ulama besar termasuk Abu Nabi Muhammad bin Salim Hafiz, tidak ada solusi dari segala permasalahan kita ini hidup ini di akhir zaman ini kecuali berbanyak sholawat. Ya, termasuk salah satu amalan ya, dengan memperbanyak sholat pada Rasulullah. Ya, tadi pertama perpindahan masjid. Sebanyak lagi banyak kejadian di bulan Sya'ban. Maka kita manfaatkan di akhir bulan Sya'ban ini ya perbanyak sholawat. Ya, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, kata Rasulullah, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kulla syahrin Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada, kemuliaan yang ada, fadilah yang ada di bulan Ramadan, dibuka ini, pahalanya, maka umatku pasti berharap semua bulan-bulan Ramadan, Pak. 12 bulan ini Ramadan semua. Makanya kita Ramadan ini cuma sebulan sekali, dalam setahun cuma 1 bulan saja. Karena kita persiapkan bulan Ramadan ini diri kita, Pak. Ya. Amalan-amalan banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa dikaji lagi ya. Rasulullah saja sampai berdoa agar sampai pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk pesan dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya. Latas ikut Jumat bidi Habib Ramadan gitu kan. Jangan sampai kamu meneteskan air mata sebab perginya bulan Ramadan nanti. Ini sebulan sebelum terjadi Ramadan nih, saya ingetin nih, jangan sampai kita nyesel di akhir bulan Ramadan. Di dunia ada banyak nyesel, di kuburan banyak nyesel, nanti di akhirat banyak nyesel. Ya. Maka kita persiapkan semua amalan-amalan kelihatannya sunnah Rasulullah itu jangan sampai kita remehkan. Karena kata Rasulullah yang bilang masalahnya, bukan saya. Ya. Kalau saja Rasulullah saja minta pengen datang bulan Ramadan, ya, kejadian istimewa terjadi bulan Ramadan, termasuk turunnya Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti mulia, Pak. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti dimuliakan sama Allah. Nabi Muhammad mulia, ada Al-Quran juga yang wahyu turun kepada beliau. Malaikat Jibril, Pak, itu jadi komandannya para malaikat, namanya Jibril itu. Kenapa? Beliau wasilah turunnya Al-Quran, dijadiin komandannya para malaikat, ya kan gitu. Al-Quran kan kalamullah al-munazzal Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW diwasiat Jibril kan. Usturul linnas isa'adatin fid dunya wal akhirah muta'abbidan bi tilawatihi fahman aw bi ghairi fahmin. Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan juga istimewa. Kenapa? Karena di situ turunnya Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dengan Quran. Ya,
syukur istri kita hafidh Quran ya. Oh. Kalau udah ada yang ini yang pertama ini belum hafal ya, harus siap-siap cari. Kalau kita nggak punya istri hafal Quran, anak kita hafalin Quran. Allah. Maka teman-teman kita harus siap ya, menyiapkan waktu kita, pengorbanan kita tambah ya dengan hadir masing-masing agar giroh kita, jazbah kita semakin kuat ya. Karena ini juga ya, ini semua ini juga nasihat ini untuk saya sendiri. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.